الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini dengan sepenuh hati kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah masih memberikan kasih sayang cintanya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melakukan ibadah, masih dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Bapak dan Ibu. Kalau dilihat-lihat di masjid lain ini jamaahnya lebih maju dari sini Bapak Ibu. Kalau di Siko, kalau tampil lain tu maju tapi belakang kosong. Kalau Siko lain maju, di muka penuh, di belakang penuh. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Orang yang tidak lagi hadir ke rumah Allah tu hanya 10 pertama yang datang, kemudian gugur, tak datang lagi. Mereka lah yang merugi. Kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah keistiqomahan. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan dalam hati kita keimanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah yang maha melihat, Allah yang maha menatap, Allah yang maha menyaksikan menganugerahkan kepada kita qalbun salim, hati yang selamat. Ternyata orang yang akan selamat di hadapan Allah Bapak Ibu tidak dilihat dengan banyak ibadahnya, tidak dilihat dengan banyak ilmunya, tidak dilihat dengan banyak amalnya, tapi orang yang akan dilihat oleh Allah, hamba yang akan diperhatikan oleh Allah, mereka itu yang beribadah, beramal, yang berbuah dari qalbun salim, hati yang bersih. Jadi sadonya bermuara dari hati kita. Siko awalnya qalbun, hati yang bersih. Yang sakit apa bu? Yang sakit hati. Yang paibo hati. Yang kareh hati. Yang lunak hati. Yang senang hati. Jadi kalau ada bapak ibu nanti lalu mendengarkan pengajian, itu namanya senang hati. Karena dengan pengajian kau bapak ibu, sakinah itu diberikan oleh Allah, ketenangan. Tanang set ya di rumah Allah kau ibu, bahagia. Begitulah keutamaannya. Dua-dua saja kita mendengarkan pengajian kau, diberikan oleh Allah sakinah, ketenangan. Sangat beruntunglah orang yang hadir ke rumah Allah ini. Jadi semuanya bermuara di hati ini. Apa yang dilihat oleh mata akan masuk ke dalam hati. Apa yang diperbuat oleh tangan, apa yang didengar oleh telinga, kaki kita ini, semuanya itu Bapak Ibu akan masuk ke dalam hati kita. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah ya Rahman, jaga hati kami, jaga kemurnian hati kami ini. Minta kepada Allah. Kadang-kadang merusak hati itu banyak, apalagi sifat sombong. Kalau merenung Bapak Ibu, kira-kira nan bisa wak sombongkan dalam hidup. Kira-kira nan bisa wak sombongkan dalam hidup. Oh, harta kekayaan kita sombongkan. Pangkat jabatan kita sombongkan. Ilmu yang akan kita sombongkan. Tak bisa Bapak Ibu. Kita pun tak bisa lapar dari orang lain. Ketika kita lahir ke permukaan bumi ini,
Kita dibantu oleh orang lain. Siapa yang menolong kita, Ibu? Bidan. Dulu dukun baranak, itu yang menolong kita. Kita diajarkan berjalan dari orang kaya. Lalu bertambah umur awak, semakin bertambah, dimasukkan ke sekolah. Siapa yang mengajarkan kita? Orang. Guru yang mengajarkan kita ilmu. Dua-duanya kita kini ibu-ibu tilakuangnya rancak. Pakaian kita kan rancak. Siapa yang membuat? Orang menolong. Makannya kita lama tadi. Siapa yang media padi itu? Orang menolong. Kan orang yang membantu apa? Ambo tadi kamari ditolong dari orang Jepang. Honda. Sanggup nak berjalan kaki kamari. Sampai mati nanti awak akan dimandikan oleh orang, disolatkan oleh orang, dikuburkan oleh orang. Mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita tidak lepas dari orang lain. Tuhan yang bisa kita sombongkan. Rasakan dalam diri kita, Bapak Ibu. Yang bisa kita sombongkan. Tak bisa kita menjadi orang sombong. Inilah kita minta kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah sifat sombong ini dalam hati hamba, ya Allah. Kedengkian, sakit hati yang mencari orang mendapatkan nikmat. Orang mendapatkan nikmat bertambah hartanya, bertambah kekayaan. Kadang-kadang hati kita sakit. Maka minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan hati ini sifat dengki, ya Allah. Iri kepada orang lain. Kan Bapak Ibu, kadang-kadang banyak yang merusak hati kita ini, yang akan mengotori hati kita ini. Beralik saja dah kita ibu-ibu rancak pengantinnya, tapi ada yang kurang, sambalnya kurang garam, rusak hati kita, kotor. Maka minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk, ya Allah, berikan kepada hamba keistiqomahnya, ya Allah. Jangan kembali kepada kemaksiatan, berbuat dosa. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 golongan nanti yang akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Golongan yang pertama adalah orang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah, yang menegakkan agama Allah. Ketika ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang kau lakukan di dunia? Wahai Allah, saya berjuang di jalan engkau, ya Allah. Saya tegakkan agama engkau, ya Allah. Tapi Allah itu tahu dengan isi hati kita. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semua itu bukan karena aku. Engkau melakukan semua itu karena engkau ingin dipanggil oleh orang pahlawan, dan gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia. Dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Golongan kedua, ahli ibadah. Orang yang banyak ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Orang yang ahlul Quran, ketika ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang kau lakukan di dunia? Wahai Allah, saya beribadah, saya membaca Al-Quran, saya mengingat engkau, ya Allah. Tapi Allah itu tahu dengan isi hati kita. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semua itu bukan karena aku. Engkau melakukan semua itu karena engkau ingin digelar oleh orang ahli ibadah. Golongan ketiga, orang dermawan. Ketika ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang kau lakukan di dunia? Wahai Allah, saya bersedekah, saya berinfak, saya keluarkan harta saya. Tapi Allah itu tahu dengan isi hati manusia. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semua itu karena engkau ingin dipanggil oleh orang dermawan, dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Dalam keadaan terjelungkup, diseret oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka. Kita lihat Bapak dan Ibu, bukan kurang perjuangannya, bukan kurang ibadahnya, bukan kurang amalnya, tapi satu, hatinya ini menghadap kepada manusia. Kalau tubuhku seakan-akan beribadah kepada Allah, tapi hati ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Kalaulah hati menghadap kepada manusia, rialah amal ibadah kita, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang jadi bahan renungan bagi kita Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan pada hari ini? Duduknya kita pada malam hari ini, yang lain sibuk mempersiapkan hari raya, rumah raya, kue rayu, baju rayu. Kini kita duduk berzikir kepada Allah. Orang lain di pasar, di stasiun, sibuk dengan pakaian-pakaian rayu. Alhamdulillah Bapak Ibu, duduknya kita, duduknya bernilai di sisi Allah, bernilai ibadah, bernilai amal saleh. Karena kita akan selamat
ketika hatiku bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak lagi berguna harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi ibadah yang awak lakukan kau Bapak Ibu untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba dia taat kepada Allah, atau seluruh hamba ini taat kepada Allah, tidaklah sedikit pun menambah kerajaan dan kekuasaan Allah. Kalau seandainya kita ini kufur kepada Allah, kufur kita kepada Allah, bahwa kufurnya Bapak Ibu, Fir'aun yang tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhan, tak mengakui Bapak Ibu. Seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir seperti Fir'aun itu Bapak Ibu, tidak akan mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah. Untuk siapa ibadah ini? Untuk diri kita masing-masing. Duduknya kita hari ini berzikirnya adalah untuk membersihkan hati kita, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Karena awak kau tak sempurna Bapak Ibu. Dan sempurna aku mantuknya yo merek rokoknya. Kalau merek rokok ya sempurna, tapi mereknya. Dan awak kok, kalau awak caliak dalam diri awak kau Bapak Ibu, dah bergelimang dengan dosa setiap hari. Mulai semenjak kita balik, dihitung berdosa sampai sekarang, bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Tubuh ini sudah begitu banyak melakukan dosa di hadapan Allah. Mata begitu banyak melakukan dosa, telinga berbuat dosa, lisan ini menyakiti hati orang lain, berbuat dosa di hadapan Allah. Anggota tubuh kita ini sudah zalim, berbuat dosa di hadapan Allah. Kau dapat malam hari itu beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna, ya Allah, hamba ini zalim terhadap diri hamba ya Allah. Dilihat ya Allah tu, awak di malam hari itu duduk tu surang tu berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah, menyadari bahwa diri kita ini adalah hamba yang begitu banyak dosa dan kesalahan. Rabbana zalamna, ya Allah, hamba zalim terhadap diri hamba ya Allah. Hamba zalimi dengan kebangkangan, dengan berbuat maksiat. Engkau perintahkan beribadah, malah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, memperturutkan hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tak mengampuni hamba ya Allah, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, hamba ini akan menjadi orang yang merugi, yang celaka. Alangkah indahnya Pak, malam hari apalagi kini itikaf gitu, malam tu berzikir gitu kepada Allah, duduknya kita merenung. Ana nawak renungi Pak, dosa begitu banyak di hadapan Allah. 60 tahun umur ini ya Allah, belum pernah rasanya bersungguh-sungguh kepada engkau. 60 tahun umur ini ya Allah, belum pernah rasanya merasakan begitu nikmatnya beribadah kepada engkau. Duduknya kita tu dilihat ya Allah, diperhatikan. Awak curhat tu kepada Allah, mengeluarkan isi hati kita kepada Allah tu didengar oleh Allah, walaupun tak kita keluarkan lewat lisan. Di hati kita menyesal Pak, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu itu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Begitulah orang yang beriman Bapak Ibu. Jadi kata Allah, setiap ibadah yang kita lakukan untuk diri kita dan tidak akan menambah kerajaan dan kekuasaan Allah. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-8, apa kata Allah? Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Seandainya manusia ini seluruhnya kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kekayaan dan kekuasaan Allah. Jadi kita salat itu Bapak Ibu untuk membersihkan hati kita. Kalau seandainya awak salat tidak ada perubahan dalam hati, berarti ada masalah dalam salat kita. Bacaan Quran kita tidak ada perubahan dalam hati kita, tak merubah hati awak, bacaan Quran ada permasalahan. Itu yang harus kita ingat-ingat. Puasa kita laksanakan ini, tak ada membawa perubahan dalam hati kita, tak ada berubah hati awak. Awak puasa tapi tak berubah hati awak. Hari pertama sampai kini baik tujuh, gelisah, sakit hati, kan banyak penyakit. Tak ada perubahan dalam diri, belum sempurna ibadah puasa. Hanya sekadar menahan haus dan lapar. Ini yang menjadi bahan renungan awak tu hari. Ketika kau beribadah tu, kau dapat andaknya setiap ibadah yang kita lakukan ada membawa perubahan dalam qalbun kita, dalam hati kita.
Bacaan Quran lain rasanya ada perubahan hati, merubah hati gitu. Karena setiap ibadah tu bacaan Quran kita baca tu apa ibu akan membersihkan hati kita, kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Tak ada yang nak membersihkan. Awak baca surah Al-Fatihah, awak baca surah Al-Baqarah, semakin banyak awak baca Al-Quran tu semakin bersih hati kita. Tapi kalau seandainya selesai dah 30 juz tapi tak ada perubahan dalam hati kita, harus kita koreksi yang kira-kira nama masalah. Karena nak niat membaca Al-Quran apa yang salah atau riya hamba ini ya Allah. Jadi malam tu malam-malam terakhir tu banyak-banyak awak merenung. Tak sempat kita remu saja itu. Kalau di rumah tu bangun kita tengah malam tu merenung awak. Ingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak lama lagi. Begitu banyak orang yang hari ini dipanggil oleh Allah dengan tidak disangka-sangka. Sedang sehat-sehat saja dipanggil oleh Allah. Sedang sehat-sehat saja dipanggil saja oleh Allah. Ada orang yang sakit dipanggil oleh Allah. Ada yang tua dipanggil oleh Allah. Yang muda dipanggil oleh Allah. Kita melihat dengan mata telanjang kita. Saudara-saudara kita yang duduk bersama kita, yang berteman dengan kita, dipanggil oleh Allah. Kanak-kanak Bapak Ibu yang sama sekolah jawab dulu, sama pai mengaji dulu. Kini awak kanak-kanak ala barau orang yang pai. Yang sianu itulah pergi meninggalkan dunia ini. Sianu itu dulu basamo ndak ada ni. Awak alhamdulillah Bapak Ibu. Orang yang capek diambil oleh Allah, ada hikmahnya ndak berbuat dosa, berhenti berbuat dosa. Kita yang lambek dipanggil oleh Allah, hikmahnya ya Allah semakin berikan kesempatan oleh Allah untuk kembali kepadanya. Karena itu Bapak Ibu awak kau diseru di Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, cepat-cepatlah merebut ampunan Allah. Bakok disuruh kita bersegera. Bakok disuruh kita capek-capek minta ampun kepada Allah. Allah itu tahu dengan hambanya. Allah itu mengerti dengan hambanya bahwa hambaku adalah hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang penuh dengan kesalahan. Diseru kita oleh Allah tadi, minta ampun kepadanya, bertobat, senang hati Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta, sayang kepada orang yang mau bertobat dan kepada orang yang mau mensucikan dirinya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak ada istirahatnya. Hidup ini adalah perjuangan. Berjuang kita setiap hari. Apa yang kita perjuangkan? Berjuang kita setiap hari membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Berjuang kita sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia dan kita akan merasakan manisnya perjuangan kita nanti. Jadi Bapak dan Ibu muliakan oleh Allah, membaca Al-Quran ini Pak, membaca Al-Quran ini adalah sebuah perjuangan bagi kita. Tidak perlu menunggu waktu luang. Baca Al-Quran kau tak perlu menunggu waktu luang. Tapi membaca Al-Quran kau menunggu waktu hati kita lapang. Kalau lapang hati kita Bapak Ibu, ada saja waktu luang untuk baca Al-Quran. Tapi kalau banyak waktu kita, kadang-kadang tak akan sempat baca Al-Quran kalau hati bermasalah. Tapi kalau hati awak lapang Bapak Ibu, ada saja waktu kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena kita rindu. Sesuatu yang kita rindukan, kita ingin berlama-lama dengannya. Sesuatu yang kita cintai, kita akan berlama-lama dengannya. Karena itu Bapak Ibu, sibukkan diri kita setiap hari membersihkan hati kita. Merenung, ya Allah, ada sifat dengki dalam diri hamba ya Allah. Sehari tadi ada hendak hamba melakukan dosa, melakukan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Dengki, sombong, ria, ada ya Allah. Awak renungkan diri awak Bapak Ibu. Kalau ada rasanya ya Allah, tadi sombong, tadi merasa bangga diri. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau boleh sibuk awak setiap hari itu Bapak Ibu, diperbaiki oleh Allah. Diperbaiki oleh Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfuru. Kalau boleh ingat awak kepada Allah, Allah tak akan lupa kau. Allah akan ingat kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu, kita memohon kepada Allah, semoga Allah yang maha melihat, Allah yang maha menyaksikan, menganugerahkan kepada kita qalbun salim, hati yang selamat, sehingga nanti kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Karena hati bersihlah kita akan bisa melihat Allah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan yang saya sampaikan. Kepada Allah minta ampun, kepada manusia minta maaf.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.